Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Syakina dari kelas manajemen 4A. Sini saya akan menjelaskan judul presentasi saya, yaitu konsep hiwalah. Di dalam Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia yang dikenal sebagai fikih muamalah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi transaksi utang piutang yang membutuhkan aturan agar berjalan adil dan jelas. Salah satu konsep penting dalam fikih muamalah adalah hiwalah, yaitu mekanisme pengalihan utang. Konsep ini sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan hingga kini masih digunakan dalam sistem ekonomi modern, khususnya dalam keuangan syariah. Secara bahasa, hiwalah berarti perpindahan atau pengalihan, sedangkan secara istilah dalam fikih muamalah, hiwalah adalah akad perpindahan kewajiban pembayaran utang dari seseorang kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya. Dengan adanya hiwalah, tanggung jawab utang tidak lagi berada pada pihak yang berutang awal, melainkan berpindah kepada pihak ketiga. Dalam praktiknya, hiwalah melibatkan tiga pihak, yaitu muhil sebagai pihak yang memiliki utang, mengalihkan utang, muhal sebagai pihak yang memiliki piutang, dan muhal alaih sebagai pihak yang menerima pengalihan utang. Dasar hukum hiwalah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan pentingnya pencatatan utang piutang agar tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika utang dialihkan kepada pihak yang mampu, maka pihak yang berpiutang dianjurkan untuk menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa hiwalah diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan yang ada. Rukun dan syaratnya yaitu agar akad hiwalah dianggap sah menurut syariah, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun hiwalah meliputi adanya pihak yang mengalihkan utang muhil, pihak yang memiliki piutang atau muhal, pihak yang menerima utang atau muhal alaih, adanya utang yang jelas, serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, terdapat syarat dan yang harus dipenuhi, seperti jumlah utang yang jelas, adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat, serta pihak yang menerima pengalihan utang harus memiliki kemampuan untuk membayar. Macam-macam hiwalah. Dalam fikih muamalah, hiwalah dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu hiwalah muqayyadah dan hiwalah mutlaqah. Hiwalah muqayyadah adalah pengalihan utang yang berkaitan dengan utang lain, sehingga ada hubungan antara kedua transaksi tersebut. Sedangkan hiwalah mutlaqah adalah pengalihan utang yang tidak berkaitan dengan utang lain, sehingga berdiri sendiri tanpa adanya keterkaitan dengan transaksi lain. Kedua jenis ini menunjukkan fleksibilitas konsep hiwalah dalam berbagai situasi ekonomi. Jadi kesimpulannya, hiwalah merupakan salah satu akad dalam Islam yang berfungsi untuk memindahkan kewajiban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Konsep ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran dan hadis, serta memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Dalam praktiknya, hiwalah tetap relevan hingga saat ini dan banyak digunakan dalam sistem keuangan modern, khususnya dalam perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dalam perkembangan ekonomi modern, konsep hiwalah banyak diterapkan dalam berbagai layanan keuangan syariah. Hiwalah mempermudah proses transaksi, terutama dalam pengalihan kewajiban pembayaran. Contohnya dapat ditemukan pada layanan transfer dana, pengiriman uang, pembiayaan perdagangan, serta pengalihan
Contohnya dapat ditemukan pada layanan transfer dana, pengiriman uang, pembiayaan, perdagangan, serta pengalihan pembiayaan di bank syariah. Dengan adanya Hiwala, transaksi menjadi lebih efisien, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, segitu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.